Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadbiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talimu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi al-musub amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam pelajaran hari ini, yaitu akidah akhlak. Alhamdulillah, itu adalah kalimat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita dengan Allah salah satunya adalah sering-sering kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, man lam yashkurillah lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur dengan Allah, maka dia tidak pandai bersyukur dengan manusia juga. Jadi kita harus bersyukur dengan Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang alhamdulillah itu maknanya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang patut dipuji, Allah yang patut kita sanjung-sanjungkan. Manusia tidak ada pujian. Kalau orang memuji dengan kita ucapkan alhamdulillah. Orang memuji dengan kita ucapkan alhamdulillah, seraya di dalam hati tidak merasa lebih hebat daripada orang yang lain. Ini di antara amalan kita setiap salat dianjurkan oleh salafus saleh, di antaranya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah sebanyak 33 kali setelah salat. Itu namanya wiritan salat anak-anak sekalian. Wiritan salat jangan ditinggalkan. Minimal habis salat itu membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid 33. Dan sampai setelah salat langsung buka ataupun lari, tidak mau berwirid. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apakah itu akidah akhlak. Hari ini pembelajarannya adalah akidah akhlak. Akidah adalah pedoman hidup, pingkutan kalau orang Banjar bilangnya. Pegangan hidup kita, akidah. Akidah kita yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah artinya adalah akidah atau hukum yang mengambil daripada sunnah Nabi, daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Karena anak-anakku sekalian, landasan hukum kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Cari dulu di Al-Quran ada hukumnya. Apabila tidak ada di dalam Al-Quran, maka cari di hadis. Kalau tidak cari di hadis, cari di qiyas. Kalau tidak ada di qiyas, tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran, ambil ijma' ulama. Ini ijma' ulama, ini adalah landasan hukum kita sekarang ini. Yang 4 ini mazhabnya Syafi'i, jadi ambilan hukum ada 4, ahli sunnah wal jamaah. Itu namanya akidah di dalam hati kita, i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Makanya anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang Bapak sayangi, kita harus wajib belajar ilmu tauhid sifat 20 yang seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyam ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, sampai akhir 20 aqaid itu harus kita belajar. Itu namanya untuk memperkuat akidah di dalam hati kita. Jangan sampai akidah kita dimasuki oleh akidah yang sesat. Akidah yang sesat ini akidah harus kuat di dalam hati kita. Akidah, kekuatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua pembelajaran adalah akhlak. Akidah akhlak. Akhlak artinya adalah kelakuan, tingkah laku.
sopan santun, adab. Nah, di antaranya ilmu itu dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu, kalau ingin mendapatkan ilmu maka adab dijalankan. Al-adab qabla ta'allum, belajar adab dulu baru belajar. Al-adab fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Akhlak kita sehari-hari, akhlak kita dengan orang tua kita di rumah, akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita dengan kawan, akhlak kita kepada orang non muslim, itu sudah diajarkan di dalam pelajaran akidah akhlak. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Di antara akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika salat jangan main-main, benar-benar salatnya. Kenapa? Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan Allah. Sekalipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dalam salat, maka Allah melihat kita setiap saat. Jadi kita harus ada akhlak, adab dengan Allah. Salatnya pakai adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab dengan Rasulullah. Adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah apabila orang mengucapkan salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk bersalawat. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Itu diantaranya adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, orang yang paling bakhil, paling pamalar, kalau orang Banjar, paling engken itu adalah orang yang ketika diucapkan namaku, kata Rasulullah, dia tidak menyebut salawat denganku. Itu diantaranya adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita dengan Rasulullah. Yang kedua, akhlak kita dengan guru. Akhlak kita dengan guru, jangan sampai berpendapat kita, pemikiran kita bahwasanya guru itu ada mantan, ada bakas, ada istilahnya bakas. Semua guru itu adalah guru kita. Seumur hidup itu guru kita. Tidak ada kalimat kita ucapkan itu bakas guru ulun. Jangan ada bakas guru ulun. Itu akhlak dengan guru. Ucapkan salam kalau ketemu dengan guru. Kenapa? Karena ilmu itu banyak, tetapi orang yang dapat ilmu adalah orang yang berakhlak. Orang yang mendapatkan ilmu, orang yang beradab, orang yang merunduk. Sebagaimana seumpamanya air yang jatuh dari atas gunung. Air ini akan mengalir kemana? Ke bawah orang, ke bawah gunung yang paling banyak airnya dari atas. Ini seumpamanya adalah kehidupan kita. Jadi orang yang merendah itu lebih banyak barokahnya daripada yang sombong, yang ujub, yang ria. Jadi kita harus adab dengan guru, hormati gurumu. Adab dengan, karena guru ini adalah salah satu orang tua kita. Salah satu orang tua kita yang mengajarkan ilmu agama, yang memberikan ilmu yang bermanfaat dengan kita. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu adab dengan orang tua. Adab dengan orang tua salah satunya adalah jangan sampai kita berbicara lebih nyaring, lebih tinggi daripada orang tua. Jangan membentak orang tua. Kata Allah Ta'ala, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau katakan kepada orang tuamu uff. Uff itu adalah ih, cih, dah, kada. Maka kata Allah Ta'ala, wa qul lahuma qawlan karima. Bicaralah dengan orang tuamu dengan perkataan yang lemah lembut. Kenapa? Karena banyak anak-anakku sekalian sekarang orang yang banyak durhaka dengan orang tuanya sendiri. Akhirnya hidupnya tidak barokah, tidak tenang. Makanya salah satu adab kita dengan orang tua kita dengarkan nasihat-nasihat beliau. Kita doakan beliau setiap saat, setiap habis sholat didoakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 5 kali minimal. Kata Habib Umar Al-Hafiz Hadrul Maut, kata Habib Umar Al-Hafiz,
Orang yang mendoakan orang tuanya ketika sholat, maka orang itu sudah dicatat sudah berbakti dengan orang tuanya, dan orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Banyak orang sekarang yang melarat, yang susah, itu akibat kenapa? Karena durhaka dengan orang tua. Cium tangan orang tua kita, yang biasanya Bapak bilang di masjid, cium tangan orang tua kita, pulang balik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai sholawat. Kenapa? Ini namanya barokah, ini namanya rahmat, ini barokah dunia dan akhirat. Itu diadab kita dengan orang tua. Kemudian adab kita dengan tetangga. Jangan sampai kita membunyikan atau memainkan HP ataupun musik sehingga mengganggu tetangga yang di sebelahnya. Tetangga kita itu adalah, kata Rasulullah, adalah 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, semua tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti hati tetangga kita. Yang terakhir adalah adab kita dengan non-muslim, adab kita kepada orang yang bukan beragama Islam. Kita jangan sampai memvonis dia ahli neraka, kita ahli surga. Belum tentu, karena patokan hidup itu bukan hidupnya, mungkin di akhir hidupnya mungkin dia masuk Islam. Jangan sampai kita menghinakan orang lain, karena menghinakan orang lain atau mendoakan orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Doa itu yang kita ucapkan, yang kebaikan maka akan kembali kepada kita sendiri. Keburukan pun kita doakan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu namanya akidah akhlak. Mudah-mudahan penjelasan Bapak yang singkat ini dapat dipahami, dapat diamalkan dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak sendiri. Ada barokahnya. Itu saja yang Bapak sampaikan tentang perkenalan pembelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.